Maaf, ilmu itu yang mengawali bahwa hayatul qulub, hati itu akan hidup. Jadi kita mendengarkan, kemudian kita bisa meresapi, dan kemudian hati kita itu akan bergerak. Itu, jadi hati itu otomatis ya. Memang kalau kita dapat nurullah ya, cahaya Allah itu, maka hidup dan hati kita itu akan bergerak. Tapi untuk mendapat cahaya itu kan kita tidak tanpa sengaja ya. Tapi harus kita cari, dan bahwa pelajaran-pelajaran itu harus kita dengarkan. Jadi itu sebagai catatan lanjutan dari kemarin, bahwa hati itu, bahwa sesungguhnya ilmu adalah kehidupan hati dari yang buta, dari kebutaan, dan merupakan cahaya penglihatan dari kegelapan, wa quwwatul abdan, dan kekuatan badan minadzufi. Kemarin kita sampaikan, kalau kita tahu akan suatu ilmu, suatu pengetahuan dari awak yang lemes itu, kemudian kita itu menjadi bergegas, kita itu menjadi sehat lagi. Jadi tubuh yang males itu terkadang obatnya tidak selamanya itu makanan atau obat-obatan ya, tapi penyembuhnya itu terkadang kita itu dapat ilmu, kemudian itu kita menjadi sehat. Seperti ini, kalau kita itu malas bekerja dan kemudian mendengar informasi bahwa ada orang yang etos kerjanya sangat tinggi, mungkin lewat di depan rumah kita gitu. Kita males-malesan, tiba-tiba lewat di depan rumah kita itu orang pedagang yang mungkin kalau zaman dulu ya, sekarang sulit nyari begini. Jadi zaman dulu itu orang lokor pakai sepeda jual kewali, jual cowek dan sebagainya, mereka dituntun itu pagi hari. Saya kira kita yang duduk itu kemudian tergerak. Kita tahu yang pada jual sayur jam 7 sudah sampai sini, jam 6 sampai di sini, dan berangkat dari rumahnya jam 2. Kita itu kemudian kalau hanya bangun umpamanya pas azan subuh, kayaknya itu sudah enteng sekali dibandingkan mereka yang bangunnya itu jam 2. Itu karena tahu. Jadi maka kalau tahu itu, hati kita itu akan menjadi hidup, akan menjadi hidup gitu ya. Jadi itu catatan dari kemarin gitu ya. Jadi dan selanjutnya, wa amma min haitsul aqli, adapun dari sudut pandang akal, fa laisa takhfa fadilatul ilmi id bihil wusul ila Allah taala wa ila qurbihi wa jawahirihi wa huwa sa'adatul abadiyatu waladatu sarmidiyatu allati layang qadhi akhiruha fa fihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah. Jadi adapun akal, jadi pentingnya akal kita, maka tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan keutamaan ya. Jadi kalau dari sudut pandang manfaat akal ya, maka keutamaan ilmu itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Al-wusul ilallahi ta'ala, dengan ilmu juga orang itu akan sampai kepada Allah, wa ila qurbi, dan takorup kepada Allah, wa jawahirihi, dan kecemerlangan ya, dan kecemerlangan dari ilmu itu yakni sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang tidak habis-habisnya, yakni kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi gini, ilmu itu, jadi betul kalau pepatah lama itu mengatakan ya, jadi angel nih ketemu gitu ya, kemudian dibuang ra merusak, digembol ra mendokol. Artinya ilmu itu kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau kita, jadi para ulama itu kenapa ya, saya sering menceritakan dalam kesempatan lain itu bagaimana Imam Syafi'i itu menempuh ilmu, menempuh perjalanan mencari ilmu itu sampai luar biasa. Nanti kalau dijelaskan mungkin di kesempatan lain. Jadi Imam Syafi'i itu sampai diceritakan dalam salah satu biografi itu, kalau siang Imam Syafi'i itu sering keliling di kantor-kantor pemerintah, karena Imam Syafi'i hidup di Mekah ketika itu. Jadi lahirnya itu di Palestina, kemudian diajak nenek moyang dari ibunya itu di Mekah, dia balik ke Mekah gitu ya, karena bapaknya sudah meninggal, jadi kan anak yatim Imam Syafi'i. Itu tiap siang itu cari kertas bekas hanya untuk belajar dan nulis. Bayangkan, nggak ada orang di sekitar kita yang semiskin itu hari.
Artinya itu cari kertas bekas hanya untuk nulis. Dan ketika mulai berguru kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, ya, ini perjalanannya ke Madinah panjang kalau diceritakan, tapi sudah singkatnya aja. Ketika jadi dia dititipkan kafilah yang ke Madinah dan akhirnya sampai di Madinah, ringkas cerita beliau itu diterima sebagai murid Imam Malik. Begitu diterima murid Imam Malik, ketika dijelaskan pelajaran, ya, pertama kali pelajarannya Imam Syafi'i itu kan pelajaran hadis. Imam Malik itu seorang imam mazhab, imam besar ya di Madinah. Ketika itu Imam Syafi'i itu kelihatan ngambil ludah jadi itu ya, kemudian untuk nyoret-nyoret di tikar, di tikar. Tapi Imam Malik itu negurnya setelah selesai pelajaran, selesai semuanya baru dipanggil, hei Muhammad, hei Ahmad, kalau nggak Ahmad Muhammad ya dimanggilnya. Besok lagi kalau belajar, kamu jangan main-main. Kalau belajar perhatikan. Jawabnya apa? Wahai Imam Malik, saya tidak main-main. Saya tadi ngambil ludah saya, ngambil itu. Dan saya seperti main-main ludah di atas tikar. Itu karena apa? Karena saya itu orang miskin, nggak punya kertas, nggak punya buku. Sehingga setiap hadis yang engkau sampaikan, biar saya nggak cepat lupa, saya coret-coret di atas tikar dengan ludah saya. Nah, ini luar biasa ya perjuangannya. Kemudian Imam Malik nggak langsung percaya. Sebagaimana guru sekarang kalau dihapusi murid ya ora percaya, anda ya tenan. Kamu tadi buka handphone itu ngulai pelajaran atau yang lainnya gitu kan. Nek pelajaran coba, apa yang kamu dapat? Imam Malik coba, kalau gitu sebutkan apa yang saya baca. Seingat saya gitu ya, seingat saya dalam biografinya itu dikatakan, jadi Imam Malik itu menjelaskan kalau tidak salah sekitar 40 hadis ya, pokoknya puluhan hadis. Kemudian itu sama Imam Syafi'i diulangi hadis tadi, puluhan hadis itu diulangi di luar kepala sama Imam Syafi'i. Imam Malik percaya, nggak main-main. Pantas ketika Imam Syafi'i itu, Imam Malik kan punya kitab Al-Muwatta. Muridnya itu pada dikasih ditanya, kamu tahu Imam? Iya, kitab ini pernah tahu? Imam Syafi'i jawabnya bukan hanya tahu, itu sudah saya hafalkan bertahun-tahun yang lalu. Sebelum ketemu gurunya, buku gurunya itu sudah hafal di luar kepala. Jadi ketika dites bacakan hadis hafal, wah Imam Malik percaya. Maka sayang sekali Imam Malik sama Imam Syafi'i itu. Begitu Imam Syafi'i sudah cukup bertahun-tahun berguru sama Imam Malik dan pamit, wah Imam Malik saya ingin berguru mengambil pelajaran kepada murid-muridnya Imam Hanafi karena Imam Hanafi sudah meninggal. Wah, pamit. Jadi ratri mau didongake. Kalau kita kan ya nyangoni selamat gitu ya. Wah, oke koncone nyangoni selamat tuh. Moga-moga wilujeng dumugi. Nah, ini Imam Malik kemudian dibelikan kendaraan, kalau nggak salah kuda atau unta, diberi sangu. Ini kamu berangkat. Itu sudah muridnya, masih dikasih karena Imam Malik itu kaya. Dan kalau ditanya Imam Malik, kamu kok bisa seperti saya ingin menyempurnakan kebaikan. Wis mulang Imam Syafi'i pamit arwah, tukok ke kendaraan, sangoni berangkat ke Baghdad. Nah, jadi ya luar biasa Imam Malik. Dan Imam Syafi'i miskinnya luar biasa. Nah, ini tapi ketika ditanya dan ketoke wong sok mesake sama Imam Syafi'i bilangnya, saya bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah sudah meringankan saya hisab di hari akhir nanti. Karena saya dihisab raya sithik gitu ya. Karena randi apa-apa. Coba kita itu mau randi duit iso sambat sebut loh. Walah duit kok jan lunyune ra jamak. Sedilit kayak manggon kok ya andang anake nembung, andang bojone nembung. Duit kok ora tau jenak nang sak pot dompet gitu ya. Duit kok kaya welut. Jadi pamane seperti itu. Jadi tapi Imam Syafi'i kok bisa bersyukur dalam seperti itu. Nah, ini syukur-syukur tingkat tinggi. Syukur-syukur tingkat tinggi. Kita
paling tidak kita bisa menertawakan diri kita, itu sudah ilmu yang berkembang. Orang yang baik itu memang bisa menertawakan kesalahannya diri sendiri, itu sudah mulai aku kok ngono ya mbiyen jan guyu dhewe nek aku ngerti aku mbiyen